Hola semuanya, serial yang kita tunggu akhirnya dimulai. Toko senjata untuk para assassin season kedua, part 1. Melanjutkan kisah paman dan keponakannya, kisah masa lalu dan masa sekarang yang saling berhubungan. Situasi semakin berbahaya, tentu saja mereka kembali diburu. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Buat yang lupa kisah season pertama, Mimin akan ringkas sedikit. Kalau mau nonton full, linknya ada di deskripsi. Seorang mahasiswi biasa menerima kabar satu-satunya keluarganya bernama Jong Jinman, pamannya meninggal dunia. Yang tak disangkanya di rumah keluarga, pamannya punya rahasia besar. Rumah itu diserang oleh para assassin dan tentara bayaran. Dia diburu, rumah itu diserbu. Jian terpaksa beradaptasi dan belajar bertahan hidup. Rumah itu ternyata menyimpan rahasia. Toko senjata terbesar bernama Murte Help yang diinginkan semua orang. Pamannya yang dia kira orang biasa, ternyata adalah tentara bayaran tingkat tinggi. Dengan misi yang tak pernah gagal di masa lalu. Dia juga diburu oleh musuh besarnya, Bell. Tapi Jian tak sendiri. Paman Pasin dan Xiao Minhe, sahabat pamannya, selalu membantu. Jian menghadapi situasi hidup dan mati. Pilihan ada di tangannya, menyerah atau melawan. Bagaimanapun dia hanya seorang gadis muda. Jian menangis sangat keras hari itu. Tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah pamannya benar-benar mati? Inilah toko senjata untuk para assassin, season kedua. Dan kita akan mengungkap kisah di masa lalu. Ketika Jong Jiman mati di kamar mandi, dianggap bundir. Ternyata itu adalah mayat palsu yang diberi topeng. Jiman yang asli sengaja melakukannya, menyimpan HP di kamar mandi. Tak lama seseorang masuk. Pemuda ini bernama Jong Min, si pengkhianat. Dia tertawa melihat Jiman yang disangka meninggal. Pelabuhan Incheon, Korea Selatan. Detektif ini bernama Ba Jinwoo. Dia memberi kabar kematian Jinman pada koleganya di kantor. Dia sudah memindahkan mayatnya ke rumah sakit, memberitahu tak boleh ada petugas yang mengautopsinya. Dia masuk ke sebuah kargo. Ternyata ada jalan rahasia di dalamnya, menuju sebuah ruangan yang lebih dalam. Sebuah fasilitas militer dengan senjata lengkap. Ada dua orang di sana, Bak Chulsung si ahli IT, desersi dari utara, dan Pasin, tentara dari Thailand. Mereka saling nyapa. Mereka adalah teman yang loyal, tentara bayaran di bawah komando Jong Jinman. Mereka berencana menyerang markas Babylon. Waktu yang mereka punya cuma 62 jam. Tengah malam mereka sudah di lokasi untuk mengamati. Tempat itu seperti pabrik beras biasa. Radius 1 km di sekelilingnya cuma lahan kosong, membuat tempat itu sangat sulit ditembus. Drone dicoba mendekat, tapi segera ditembak jatuh. Tempat itu dengan pertahanan penuh. Ada 4 lantai di bawah tanah, dan pasukan Babylon di sana yang menjaga hampir 100 orang. Pasin sempat protes. Kenapa mereka menyerang ke sana? Habisi saja Bell di luar. Tujuan Jinman membobol markas Babylon untuk meretas server utama yang menyimpan seluruh file bukti kejahatan Babylon cabang Korea Selatan. Mereka sudah ada sejak zaman Selatan merdeka, selalu menjadi sahabat rezim, menghabisi semua musuh politik, juga menjual senjata ke utara. Mereka juga terlibat di berbagai konflik di Asia Tengah. Daftar klien, operasi intelijen, juga kontrak para assassin tersimpan di sana. Mereka menutupi kebenaran. Jika mendapatkannya, situasi akan aman untuk sangat lama. Atau perang tanpa akhir tak akan pernah berhenti. Tujuan Jinman dan teman-temannya tentu melindungi keponakannya juga keluarga mereka.
Chul Sung menjelaskan server itu tak mungkin diretas, tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan. Server disimpan di bawah air, hanya diangkat setiap pukul 3 sore untuk pemeriksaan sistem. Itulah waktu untuk meretas dan mengambil seluruh file. Hanya di jam itu server diperiksa. Waktu mereka hanya 20 menit. Chul Sung ingin Pasin membawa bom khusus ke ruang server. Masalahnya senjata tak bisa dibawa masuk ke markas Babylon. Hanya ketua tim atau pejabat Babylon yang boleh membawa senjata. Mereka harus bisa masuk ke gudang senjata. Di bagian gudang ada bom E5 versi mini, penghancur bunker. Dengan itu mereka bisa ledakan bagian atas dan bawah ruang server. Pasin merasa tugasnya banyak sekali. Mereka membutuhkan akses masuk ke gedung dan mencoba meretas ponsel kepala keamanan Babylon bernama Kim Jung Ho. Umpan iklan wanita seksi gagal total. Chul Sung lalu mengirimkan tautan investasi saham yang sangat menguntungkan. Tanpa curiga, kepala keamanan langsung mengkliknya. Ponselnya diretas dan mereka membuat kartu akses baru. Kendaraan untuk menyusup datang. Sekali seminggu perusahaan vendor datang mengangkut sampah. Cuma itu rute yang dipakai untuk masuk. Mereka mulai menyiapkan truk itu dan menguji gentong tempat persembunyian. Masalahnya mereka harus melewati pemindai sinar X. Chul Sung akan menempelkan lapisan khusus yang tak bisa ditembus sinar X. Tugasnya adalah menyusup ke intranet Babylon, mengamankan CCTV sepanjang rute masuk dan pelarian. Jinman dan Pasin akan ke gudang senjata, mengambil bom E5 dan senjata lainnya. Lalu Pasin akan ke lantai 1 menuju ruang server. Jinman akan mengurus masalahnya sendiri. Dia akan menghabisi Bell. Mereka membuat topeng yang sangat mirip dengan wajah Bell. Mata kirinya harus ditutup oleh kacamata hitam. Tiba-tiba Jian menelpon ke ponsel pamannya. Ini adalah adegan di season pertama. Jinwoo mengangkatnya. Dia Bak Jinwoo dari kepolisian Yechong, meminta Jian jangan kaget. Pamannya Jeong Jinman telah dipastikan meninggal. Mereka akan mengurus pemakamannya. Itulah saat-saat terberat bagi Jian. Jinwoo datang sendiri menunjukkan jasadnya pada Jian. Jian melihat jasad pamannya. Dia sangat shock. Meski berat, Jinman merahasiakan semuanya. Barang lain datang ke markas mereka. Jinman ingin itu selesai dalam 40 menit. Pasin sebenarnya khawatir pada Jian. Jinman mengatakan mereka harus melakukannya. Dia yakin Jian bisa mengatasinya. Dia bisa belajar. Apalagi Pak Kim temannya ikut membantu. Ternyata Pak Kim, teman Jinman disuap Komandan Yonghan dari Babylon untuk berkhianat. Pak Kim tahu Jinman sudah meninggal dan dia tertarik dengan tawaran Yonghan. Dia diberi uang dalam jumlah besar. Diminta tak ikut campur. Urusan Jinman akan ditangani pihak Babylon. Pak Kim diminta tanda tangan kontrak. Babylon ingin mengambil toko senjata Jinman. Sementara So Min Hye baru datang ke selatan, diperintahkan membantu Jian. Min Hye segera bergerak menuju lokasi. Dan akhirnya misi ini akan dimulai. Mereka mendekati markas Babylon. Mobil truk dihentikan. Jinwoo sebagai pengemudi. Mereka akan melewati sinar X. Petugas ini berkata dia tak mengenalinya. Jinwoo berkata Sung Hun sedang sakit, jadi dia yang menggantikannya. Petugas mengecek nama si supir. Keterangannya benar. Mereka melihat ada gentong sampah di dalam. Si petugas meminta Jinwoo turun, menyuruhnya membuka pintu belakang. Tentu mereka sudah bersiap. Saat gentong dibuka, Jinwoo mengaku dia ke rumah sakit sebelum ini. Banyak bekas darah dan sampah dari rumah sakit. Si petugas memintanya menutup kembali dan diizinkan masuk. Kode diberikan. Chul Sung dan Pasin yang di dalam gentong segera keluar. Pasin yang kesulitan meminta bantuan. Mereka sudah memakai seragam Babylon. Tapi ada perubahan yang terjadi. Kuma, komandan tim 5, akan menyerbu ke rumah Jinman. Jinwoo segera melapor. Mereka berhasil masuk. Tapi Kuma dan pasukannya bergerak. Dia khawatir dengan Jian. Di rumah Jinman, Min Hye sudah terluka. Musuh terlalu banyak. Brother segera mengirim pesan ke Jinman. Jinman pun memerintahkan Pasin kembali bersama Jinwoo.
Sementara Chul Song tetap melanjutkan misi. Chul Song yakin Kapten Jinman punya rencana. Pasin berpesan ke Chul Song. Chul Song segera masuk ke area dalam, masuk ke toilet, dan naik ke atas melalui ventilasi. Pasin dan Jinwoo kembali menemui Jinman. Jinman terpaksa meminta Pasin untuk kembali ke rumah, membantu Jian. Miye tak akan sanggup melawan Kuma sendirian. Pasin segera pergi dan berkata, dia akan melindungi Jian. Chul Song merayap menuju lokasi ruang kontrol pertama untuk mengakses CCTV dan memasuki jaringan. Jinwoo melapor ke Jinman. Chul Song sudah siap di lokasi. Chul Song segera membuka penutup dan menemukan ratusan kabel jaringan. Dia segera menyambungkan kabel RTP, mencoba terhubung ke jaringan Babylon. Dia berhasil masuk, melaporkan Bell dan Komandan Yonghan di ruang rapat. Jinman mengeluarkan topeng Bell. Dia melakukan tes suara, lalu melakukan penyamaran, segera bergerak menuju markas Babylon. Masalahnya sekarang siapa yang akan membawa bom ke ruang server? Jinman berkata, dia akan menggantikan Pasin. Dia sampai di gerbang. Jinman memberikan kartu ID Bell. Dengan Chul Song yang meretas sistem, ID itu cocok. Petugas keamanan sempat curiga. Mereka yakin Bell sudah masuk ke dalamnya. Jadi kehadirannya lagi terasa janggal. Kepala keamanan meminta hubungi orang yang bertugas pagi tadi. Panggilan itu langsung dialihkan oleh Chul Song. Dan yang mengangkatnya Jinwoo. Orang ini bertanya, apa komandan tim 3 keluar kantor tadi? Jinwoo menjawab, Bell ke lapangan tembak pukul 12 siang tadi. Komandan meminta pintu dibuka, tapi petugas satu lagi ingin tetap menjalankan prosedur, meminta sandi khusus milik Bell. Chul Song pun sibuk mencari sandi. Dan akhirnya ketemu. Jinman menyebutkannya, pintu dibuka. Chul Song sangat kesal. 라이플. 나는 다음 포인트로 이동한다. Dia akan bergerak ke titik berikutnya. Jinman segera menuju ruang gudang senjata. Anjing robot sempat men-scan-nya. Chul Song akhirnya sampai di lokasi kedua. 10 menit lagi server akan diangkat. 무기고 시스템이다. Jinman memasuki gudang senjata. Beralasan mengembalikan pistol. Akses diberikan. Saat masuk ke dalam, petugas gudang dilumpuhkan. Jinman mengambil kartu aksesnya dan masuk ke gudang senjata. Dia menemukan lokasi bom E5, segera mengambilnya dan beberapa senjata berat lain. Sementara server sudah mulai diangkat ke permukaan. Chul Song memanggil, mereka dikejar waktu. Robot penjaga aktif, mendeteksi Bell di depan mereka bukanlah yang asli. Dan segera menyerang Jinman. Jinman kesulitan melepaskan diri. Bukan hanya satu robot, tapi 2. Satu robot jatuh. Dan akhirnya Jinman menghancurkan robot yang satu lagi. Penjaga di luar mendengar tembakan.
Petugas yang berpapasan dengan Bell tadi curiga, melapor ke pimpinannya. Dia melihat Bell di ruang rapat. 3 menit kemudian dia melihatnya di lift. Komandan keamanan juga mendapat laporan. Ada 2 mobil Bell di parkiran. Penjaga segera masuk ke gudang senjata. Jinman melumpuhkannya. Dia segera bergegas ke ruang server, memasang bom di bawah. Bersamaan dengan pemeriksaan server selesai dilakukan. Chulsung akhirnya terpaksa turun sendiri, melumpuhkan penjaga di sana. Dia segera menahan pintu penutup server. Untunglah Jinman berhasil sampai tepat waktu. Chulsung memarahi kaptennya. Dia telat sekali. Bos ruang kontrol segera memeriksa CCTV dan seluruh sistem. Curiga mereka sedang diretas. Drone penjaga dilepaskan untuk memeriksa seluruh area itu. Chulsung dan Jinman segera memasang seluruh bom E5. Sayangnya penjaga tadi sadar. Dan lokasi Jinwoo terlacak oleh drone Babylon. Di ruang kontrol, Bell berkata pada Komandan Yonghan, dia tak yakin Jeong Jinman benar-benar mati. Kepala ruang kontrol melapor, dan tiba-tiba alarm bahaya berbunyi. Bersamaan dengan pintu ruang kontrol meledak. Bell kaget melihatnya, itu Jeong Jinman. Dan dia diserang. Seluruh petugas segera datang menyerbu ruang kontrol. Jinman sudah lolos, itu jebakan. Bom sonik suara segera aktif. Pasukan Babylon mengepung mobil Jinwoo. Ternyata Jinwoo juga sudah lolos. Jinman bergegas menuju ke area atap. Dan Bell sudah menunggunya. Bell berkata, dia yakin Jinman tak akan mati semudah itu. Baku hantam antara 2 musuh lama ini terjadi. Jinman berhasil menjatuhkannya. Tapi Bell memilih meloloskan diri, membuat Jinman sangat kesal. Petugas datang menyerbu. Dan bom E5 di ruang server meledak. Tanah jebol membuat lokasi server terungkap. Jinman sampai di atap. Dia sekarang menunggu jemputan. Komandan Yonghan dan pasukannya sampai, meminta Jinman menyerah. Dia sudah terkepung, tapi Jinman masih punya rencana cadangan. Drone hancur. Helikopter penjemput datang. Jinman berlari ke arah helikopter. Dia ditembaki. Chulsung segera membalas. Ternyata helikopter berhasil membawa server milik Babylon. Jinman sudah di atasnya. Komandan Yonghan kesal dan ingin menembak.
Tapi Jinman dan timnya sudah terlalu jauh. Mereka lolos. Inilah adegan penutup di season pertama kemarin. Pertempuran di toko senjata berakhir. Semua musuh mundur dan dikalahkan. Pak J meminta Jihan masuk. Keadaan masih berbahaya. Tiba-tiba ada suara mobil mendekat. Semua orang jadi waspada. Sebuah taksi meluncur pelan dan berhenti di depan rumah. Jihan mengenali supirnya sebagai teman sekolah pamannya. Jinwoo turun. Dan tak lama seseorang yang tampak terluka juga turun. Jihan tak percaya. Itu adalah pamannya, Jeong Jinman. Akhirnya Jihan bertemu lagi dengan paman yang dianggapnya sudah meninggal. Hanya pelukan hangat tanpa kata-kata. Osaka, Jepang. Seorang wanita yang bernama Ki sedang asik menikmati suasana di klub malam. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari seseorang bernama Jun. Ki mengatakan dia sedang bekerja, jangan ganggu dia. Tiba-tiba Jun mengatakan satu nama. Apa dia masih ingat dengan Jeong Jinman? Itu membuat Ki terdiam. Dia tak akan pernah melupakannya. Malam hari itu juga, tim Babylon menggeledah rumah Jinman menggunakan robot canggih, memeriksa setiap sudut bangunan. Bell yakin Jinman tak ada di sini. Komandan Yonghan berpikiran sama, tapi ini adalah prosedur. Ternyata Jinman dan rekan-rekannya mengawasi dari kejauhan. Sambil menyiapkan serangan, Jinman berniat menghabisi Bell, tapi tak dapat kesempatan. Bell yakin Jinman sedang mengawasi mereka. Ada laporan, robot anjing akhirnya menemukan pintu menuju ruang rahasia. Jinman sudah mengantisipasinya. Itu jebakan. Langsung meledakkan tempat itu. Babylon tak mendapatkan apa-apa. Jinman dan rekan-rekannya memilih mundur. Mereka akan menyusun strategi lanjutan. Satu tahun kemudian, Jian sedang berlari di tengah malam. Dia ingat ketika pamannya menceritakan semua kebenaran. Dia paham alasan pamannya, tapi Jian tetap sulit menerima kebohongan itu. 평범한 사연은 아닐 거라 생각했는데 Pusat perbelanjaan Murtehelp dibuat untuk melindungi Jian. Tapi Jian merasa pamannya dan orang-orang yang membeli senjata di sana sudah banyak membunuh orang. Jinman menerimanya, itu faktanya. Dunia ini tempat orang membunuh. Jika tak mau dihabisi, dia hanya berusaha semampunya. Jian tak bisa menerimanya. Dia akan pergi dari semua ini. Jinman mencoba menahannya, tapi tekad Jian sudah bulat. Akhirnya Jinman melepaskan keponakannya. Tentukan jalannya sendiri. Dia membekali Jian dengan uang tabungan, senjata, juga identitas baru. 가져가. Dia harus bertahan hidup sendiri sekarang. Malam itu Jian melangkah pergi dari tempat rahasia pamannya. Ada yang menunggu Jian di lorong. Itu Brother. Dia memberikan HP. Jika Jian dalam kesulitan, pakai HP ini. Juga sebuah flash disk. Dia juga memberikan sebuah tas yang hanya boleh dibuka jika Jian sendirian. Jian mengancamnya, jangan mengawasinya lagi. Brother berjanji. Jian tahu Brother sudah banyak membantunya. Jian memeluknya. Jian yakin suatu saat semua ini akan berakhir. Dia akan kembali hidup normal dengan pamannya. 모든 게 다 해결돼. Seorang pemuda melihatnya berlari malam itu. Identitasnya telah diubah. Kini dia memakai nama Arin. Dia masuk ke rumahnya di atas bukit. Dan Jian masih mengalami mimpi buruk. Dia tak bisa melepaskan bayang masa lalu itu. Apalagi kematian si sniper di season pertama. 목이 또 근질근질하네. Jian terbangun. Disinilah dia berada sekarang. Di sebuah pulau kecil. Di seberang kota Seoul. Kampung para nelayan. Yang dihuni sedikit penduduk. Pemuda ini bernama Ujin. Dia protes ke penjual kelontong yang datang tiap minggu. Dia keliru membawa pesanan jamurnya. Ujin memarahi pedagang ini.
만물 바깥빈다. 요즘 막 외롭나 막 소... Untuk mengisi waktunya, Jian berbaur dengan ibu-ibu nelayan membuat jaring. Dia terlalu pendiam. Para ibu suka kesal melihat Jian. Apalagi dia bekerja terlalu cepat. Mereka dibayar per jam. Harusnya Jian bisa lebih santai. Jian mengiyakan dan kembali diam. Membuat ibu-ibu ini heran. Jian memilih untuk pamit. Kerjaannya sudah selesai. Para ibu tua ini menganggap Jian tak sopan. Sudah setahun dia di sini, tapi mereka tak bisa akrab dengan gadis itu. Dia selalu berlari di tengah malam. Wu Jin datang ke sana membahas upah. Dia heran kenapa Arin atau Jian tak ada di sana. Para ibu tua ini menyangka Wu Jin menyukai Jian. Mereka sepertinya cocok. Umurnya memang pantas untuk menikah. Bibinya yang bekerja di sana meminta Wu Jin membawa kerang rebus asin. Katakan dia minta maaf. Dia juga berharap Wu Jin bisa akrab dengan gadis itu. Wu Jin memang menyukai Jian diam-diam, tapi dia tak berani. Walaupun sudah berada di depan rumahnya, Wu Jin mencoba kembali memanggil. Dia heran melihat halaman gadis itu yang tak biasa. Jian sedang tertidur, dan dia mengalami mimpi buruk. Jian berteriak, membuat Wu Jin cemas. Dia nekat memanjat dan terkena jebakan. Ponsel Jian tak sengaja rusak. Jian melihat apa yang terjadi di luar. Wu Jin sudah terkapar. Dia menjelaskan hanya mengantarkan kerang rebus asin. Disuruh nenek Jomrie. Wu Jin meminta maaf. Dia telah masuk tanpa izin. Wu Jin bertanya apa yang ada di halamannya. Jian tetap diam. Membuat Wu Jin meninggalkan tempat itu. Jian kembali masuk ke rumah. Dia ternyata telah memasang pengamanan yang ketat di area itu. Seluruh area dipantau oleh kamera tersembunyi. Pengacara ini bernama Jang In-sop. Dia sedang menunggu seseorang. Petugas tiba-tiba memberikan HP. Ada yang ingin bicara dengannya. Dia mengangkat telepon. Ternyata itu Jeong Jin-man. Dia memang berjanji dengan pengacara ini. Tapi mereka menempatkan orang-orang Babylon di sana. Ternyata In-sop adalah pengacara yang mewakili Babylon di selatan. Jin-man menolak bertemu. Walau In-sop berusaha menjelaskan, telepon ditutup. Pertemuan itu gagal. Mereka akan kembali ke kantor. Saat membuka pintu mobil, In-sop berhenti. Meminta asistennya untuk pergi sendiri. Dia akan mencuci mobil. Sesuai dugaannya, Jin-man sudah menunggu di mobil. Jin-man menyampaikan syarat pada pihak Babylon. Dia bersedia bernegosiasi. Asalkan tak ada lagi serangan yang melibatkan rekan-rekannya, terutama keponakannya. Server Babylon ada di sana. Jika mereka menolak, isi server akan disebar. Dan reputasi Babylon akan hancur. Jin-man ingin keponakannya tak tergores sedikit pun. Jika ponselnya tiba-tiba berhenti, isi server akan dia sebar. Jin-man juga memberitahu toko senjata Murtehelp untuk sementara menunda semua transaksi. Dia tahu semua tentang keluarga Jisop, termasuk anaknya yang akan masuk sekolah. Jangan macam-macam. Jisop mulai cemas. Saat melihat ke belakang, Jin-man sudah hilang. Markas Babylon di selatan. Sebuah helikopter sampai. Para petinggi wilayah Asia Timur sampai. Bersamaan dengan Komandan Yonghan yang menuju kantornya. Ternyata kantornya sudah diambil alih. Saat dia masuk, ada wanita yang duduk di kursinya. Mengaku bernama Jin Kusunagi, kepala wilayah Babylon Asia Timur. Kusunagi mengaku dia keturunan Korea yang lahir di Jepang. Yonghan diminta mundur dari jabatannya. Komandan ini menyanggupinya, tapi izinkan dia menyelesaikan masalah Jeong Jin-man dulu. Dia paling mengenalnya, tapi Kusunagi menolak. Dia sudah diberi waktu selama setahun. Keuntungan mereka turun karena server ditahan Jeong Jin-man. Banyak klien yang tak percaya. Seorang tentara bayaran mengacak-ngacak markas selatan. Itu tak bisa diterima para petinggi. Tempat ini miliknya sekarang. Yonghan diminta menandatangani pemutusan kontrak. Bersamaan dengan bel masuk. Dan bertanya apa yang terjadi, siapa orang-orang ini. Yonghan mengenalkan Kusunagi. Sekarang dia atasannya. Wanita ini menyapa Bel. Ke depan mereka akan bekerja sama menangkap Jeong Jin-man. 내가 온 거야. Di pelabuhan Incheon, sebuah kapal merapat. Petugas imigrasi memeriksanya. Pimpinan kelompok menjelaskan mereka hanya singgah dalam waktu 5 jam. Petugas imigrasi mengizinkan.
dan salah satunya memisahkan diri. Dia diberi sebuah kunci. Menyelinap ke area belakang pelabuhan, sebuah sepeda motor sudah disiapkan untuknya. Orang ini bernama Ji. Dia sampai di padatnya kota Seoul. Ji adalah assassin Babylon dari Jepang. Tugasnya menghabisi seseorang di sini. Dia memasuki area parkiran sebuah apartemen. Kebetulan Yong-han sudah di parkiran. Dia membawa semua barangnya dan tak menyangka akan pensiun secepat ini. Tapi dia tetap waspada, takut dibungkam oleh Babylon. Cucunya sempat menelpon, membuat Yong-han gembira, mengatakan kakek akan segera naik ke atas. Mereka akan bertemu. Yong-han menuju lift bersamaan dengan Ji yang juga masuk dengan helm full face-nya, membuat Yong-han waspada dan segera menutup telepon. Yong-han mengambil pistolnya dan pertarungan dimulai. Yong-han tak bisa melawan. Luka-lukanya terlalu parah. Dia tak rela harus mati di sini. Kebetulan sapam apartemen melihatnya. Pak tua ini ketakutan. Ji membuka jendela, datang menyapanya. Waktu 5 jam selesai. Petugas imigrasi mengatakan satu orang hilang. Dia sangat panik. Pemimpin kelompok menjelaskan temannya ke toilet. Untunglah Ji sampai tepat waktu dan meminta maaf. Misinya selesai di selatan. Di kapal, Ji menghubungi Kusunagi. Yong-han telah dibereskan. Kusunagi memujinya. Tunggu instruksi selanjutnya. Dia akan sibuk di sini. Kusunagi mencoba sushi yang dipesannya, tapi itu tak enak. Wanita ini kesal. Apalagi situs Murtehel tak bisa diakses. Jian baru sadar layar HP-nya rusak. Dia terpaksa akan ke kota terdekat. Esok harinya, Jian menuju pelabuhan. Akan naik kapal menuju daratan, yang hanya beroperasi sebulan sekali. Ibu-ibu rekan kerjanya sempat mengajaknya makan bersama. Ada acara di pulau besar. Tetapi Jian menolak. Dia akan ke Incheon karena ponselnya rusak. Kebetulan Woo Jin ada di sana. Ibu-ibu ini salah paham. Woo Jin memberikan nomor teleponnya dan meminta Jian menghubunginya jika tak ada kapal saat pulang, apalagi jika cuacanya buruk. Dia akan menjemput dengan perahunya. Woo Jin menyebutkan nomor HP-nya. Jian menghafalkan nomornya, lalu pamit dan naik ke kapal. 천사 007 빵 천. 뭐가 돼서 Dia sampai di kota Incheon, langsung memperbaiki HP-nya. Jian naik bus. Dia ingin mencari makan dulu. Di dalam bus ada seorang pria yang terus memperhatikannya. Dia mulai curiga. Jian mampir ke restoran Thailand, tempat yang mengingatkannya pada paman Pasin. Hingga kini dia belum mendengar kabar darinya. Pria yang tadi berada di bus juga masuk ke restoran. Jian semakin curiga. Saat keluar dari restoran, pria itu kembali mengikutinya. Jian menghajarnya. 나 핸드폰 누구 갔어요? 너 뭐야? Nanyakan siapa dia. Pria itu membantah. Dia mengaku tak mengikuti Jian. Kebetulan restoran Thailand itu milik temannya dan ponsel Jian ketinggalan. Jian sulit percaya. Trauma masa lalu membuatnya selalu curiga pada siapapun. Jian pun ke loket di pelabuhan, ingin membeli tiket. Hujan deras membuat seluruh perjalanan kapal dibatalkan. Dia teringat nomor telepon Woo Jin. Meski enggan, Jian menghubunginya. Woo Jin datang menjemput dengan kapalnya. Di kapal, Woo Jin memberikan minuman. Perutnya tak boleh kosong. Jian bisa mabuk laut. Jian sempat bertanya, mengapa Woo Jin tak pernah bertanya siapa dia? Halaman rumahnya aneh, dan kenapa dia di Pulau Hanam? Woo Jin menjawab, setiap orang memiliki masa lalu, serta rahasia. Dia tak ingin ikut campur. 예, 알겠습니다.
Tiba-tiba mereka dihentikan kapal patroli yang akan melakukan pemeriksaan ajak. Wujin terlihat gugup, meminta Jian memegang kemudi sebentar. Wujin mengamankan sebuah kotak, tapi itu terjatuh, isinya berserakan, dipenuhi senjata api. Wujin segera membuangkan. Mengejutkan, ponsel Wujin memiliki akses ke situs Murtehub milik pamannya Jinman. Di markas rahasia, Solchung sedang membuat server palsu, tapi dia kesulitan, membuat Jinwoo mengejeknya. Tiba-tiba Brother melaporkan, identitas Jian telah terbongkar. Babylon menawarkan $2 juta untuk yang menemukan Jian. Perburuan resmi dimulai. Akhirnya toko senjata part 1 selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di part 2. Bye.